bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 ada yang baru di Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Fakultas Sains dan Teknologi telah berdiri program studi gizi dan program studi teknologi pangan. Program studi gizi adalah karena tingginya masalah gizi dan kurang tersedianya tenaga gizi di Indonesia. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari zat-zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai dimanfaatkan tubuh, serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan manusia, serta faktor yang mempengaruhinya. Visi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah menjadikan program studi gizi terkemuka dalam menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneurship dan berkompeten di bidang gizi dengan prinsip halal dan thoyyib. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 ada yang baru di Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Fakultas Sains dan Teknologi telah berdiri program studi gizi dan program studi teknologi pangan. Program studi gizi adalah karena tingginya masalah gizi dan kurang tersedianya tenaga gizi di Indonesia. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari zat-zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai dimanfaatkan tubuh, serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia, serta faktor yang mempengaruhinya. Visi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah menjadikan program studi gizi terkemuka dalam menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneurship dan berkompeten di bidang gizi dengan prinsip halal dan thoyyib. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 ada yang baru di Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Fakultas Sains dan Teknologi telah berdiri program studi gizi dan program studi teknologi pangan. Program studi gizi adalah karena tingginya masalah gizi dan kurang tersedianya tenaga gizi di Indonesia. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari zat-zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai dimanfaatkan tubuh, serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia, serta faktor yang mempengaruhinya. Visi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah menjadikan program studi gizi terkemuka dalam menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneurship dan berkompeten di bidang gizi dengan prinsip halal dan thoyyib. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 ada yang baru di Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Fakultas Sains dan Teknologi telah berdiri program studi gizi dan program studi teknologi pangan. Program studi gizi adalah karena tingginya masalah gizi dan kurang tersedianya tenaga gizi di Indonesia. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari zat-zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai dimanfaatkan tubuh, serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia, serta faktor yang mempengaruhinya. Visi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah menjadikan program studi gizi terkemuka dalam menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneurship dan berkompeten di bidang gizi dengan prinsip halal dan thoyyib. Ayo bergabung bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 ada yang baru di Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Fakultas Sains dan Teknologi telah berdiri program studi gizi dan program studi teknologi pangan. Program studi gizi adalah karena tingginya masalah gizi dan kurang tersedianya tenaga gizi di Indonesia. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari zat-zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai dimanfaatkan tubuh, serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia, serta faktor yang mempengaruhinya. Visi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah menjadikan program studi gizi terkemuka dalam menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneurship dan berkompeten di bidang gizi dengan prinsip halal dan thayyib. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 ada yang baru di Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Fakultas Sains dan Teknologi telah berdiri program studi gizi dan program studi teknologi pangan. Program studi gizi adalah karena tingginya masalah gizi dan kurang tersedianya tenaga gizi di Indonesia. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari zat-zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai dimanfaatkan tubuh, serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia, serta faktor yang mempengaruhinya. Visi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah menjadikan program studi gizi terkemuka dalam menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneurship dan berkompeten di bidang gizi dengan prinsip halal dan thayyib. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara daring dalam acara Nutribinar, Nutrition Webinar, dengan tema menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang di era new normal. Halo para peserta webinar di seluruh Indonesia. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada para tamu undangan, narasumber, dan peserta Nutribinar Nutrition Webinar. Nutrition Webinar adalah acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa follow Instagram @gizi.uai dan @himazi.uai untuk informasi mengenai program studi gizi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat, Ketua Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ibu Amalina Ratih Puspa SPMSI, yang kami hormati, Ibu dan Bapak dosen Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, yang kami hormati, Bapak Dr. Arif Sapta Aji SGZ selaku narasumber, yang kami hormati, Ibu Elma Alfiah SGZ MSI selaku narasumber, yang kami hormati, Bapak Andi Muhammad Asrul Irawan SGZ MSI selaku moderator, dan yang teristimewa kepada para tamu undangan dan seluruh peserta Nutribinar. Perlu kami sampaikan tata tertib webinar hari ini. Peserta wajib mengikuti kegiatan sampai selesai. Link daftar hadir untuk sertifikat akan diberikan oleh panitia setelah Q&A. Jadi pastikan ikuti webinar sampai selesai ya. Bagi para peserta, siapkan bukti screenshot telah memfollow akun Instagram @gizi.uai dan @himazi.uai
bukti screenshot telah mensubscribe akun YouTube Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia dan Himazi UAI untuk mendapatkan sertifikat. Dan juga bukti screenshot saat pembicara 1 dan pembicara 2 menyampaikan materi. E-sertifikat dan materi dapat diunduh melalui Instagram @gizi.uai dan @himazi.uai. Seluruh pertanyaan dapat diajukan melalui bit.ly/pertanyaan Nutribinar. Jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan untuk kepada narasumber, karena akan ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo dompet elektronik sebesar Rp50.000. Diharapkan, seluruh peserta dapat mengikuti setiap sesi dengan tertib. Para peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan, saya, Aulia Latifah Putri, selaku MC, akan menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada acara inti, dan yang terakhir ada penutup. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita buka webinar hari ini dengan membaca doa yang dapat saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Mudahkanlah segala urusan kami dan selalu mendapat pertolongan dari-Mu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan berikanlah kelancaran dalam pelaksanaan rangkaian Nutrition Webinar atau Nutribinar. Semoga acara ini bermanfaat bagi semua orang untuk menambah wawasan pengetahuan terkait gizi seimbang serta pola hidup sehat di era new normal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah musibah pandemi COVID-19 ini menjadi introspeksi bagi kami yang masih melakukan dosa kepadamu. Semoga musibah ini menjadi penggugur dosa kami, sekaligus membuat kami sadar untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang selalu bersyukur dan berada dalam lindungan-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah oleh Ketua Pelaksana Nutribinar, yaitu Muhammad Adnan Sabilil Haq. Kepada Saudara Adnan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Aulia atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Adnan Sabilil Haq, selaku Ketua Pelaksana Nutribinar atau Nutrition Webinar dengan tema Menjaga Pola Hidup Sehat dengan Menerapkan Gizi Seimbang di Era New Normal. Yang kami hormati, narasumber Nutribinar, Bapak Dr. Arif Sabta Aji SGZ dan Ibu Elma Alfiah SGZ MSI. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ibu Amalina Rati Puspa SPMSI. Dan yang kami hormati, para tamu undangan Nutrition Webinar, dan yang teristimewa, para peserta Nutrition Webinar 2020. Pada kesempatan ini, saya ingin mewakili panitia menyampaikan bahwa kami, Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, bekerja sama dengan Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, ingin menyalurkan rasa peduli kami dengan melakukan kegiatan Nutribinar atau Nutrition Webinar untuk masyarakat umum agar dapat mengenal lebih dalam pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang di era new normal ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara Nutribinar ini. Jangan lupa ikuti acara ini terus hingga selesai, karena akan ada hadiah menarik di akhir nanti. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Aulia. Terima kasih Kak Adnan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ibu Amalina Ratih Puspa, SPMSI. Kepada Ibu Amalina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Aulia? Terdengar, Ibu. Oh iya.
Terima kasih Aulia atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara Nutribinar ya yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia dengan temanya yaitu menjaga pola hidup sehat dengan menerapkan gizi seimbang di era new normal ya. Saya rasa tema yang disampaikan pada kali ini masih sangat relevan ya dengan kondisi saat ini di mana walaupun kondisi new normal sudah diterapkan, tapi ternyata kasus COVID ini masih terus meningkat. Nah, ini perlu sekali kepedulian dari semua pihak. Nah, terima kasih juga kepada Himazi. Nah, bagaimana kita terus mengedukasi masyarakat ya agar menjaga pola hidup sehat dengan gizi seimbang dan juga bagaimana meningkatkan imunitas di masa pandemi seperti ini ya. Saya ucapkan selamat bergabung kepada para peserta Nutribinar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini, yaitu Dr. Arif Sabta Aji. Beliau dosen Prodi Gizi Universitas Alma-Ata yang sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Aji sudah bergabung. Kemudian Ibu Elma Alfiah MSI selaku pemateri nanti akan menyampaikan terkait imunitas. Terima kasih Bu Elma. Kemudian kepada Bapak Asrul selaku moderator, ya, dan juga kepada seluruh panitia, terutama Ketua Pelaksana Adnan. Terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga akan ada banyak kegiatan menginspirasi lainnya ya. Jadi jangan berhenti sampai di sini ya. Akhir kata saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, selamat menimba ilmu bagi seluruh peserta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amalina atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti berupa penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Andi Muhammad Asrul Irawan SGZ MSI. Beliau merupakan dosen program studi gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau menempuh pendidikan di S1 program studi gizi Universitas Hasanuddin dan S2 program studi gizi di IPB University. Keahlian beliau di bidang gizi masyarakat. Langsung saja kepada Bapak Andi Muhammad Asrul Irawan, SGZ MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Aulia Latifah Putri. Aulia ini merupakan mahasiswi sekaligus pengurus Badan Harian Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke acara inti, saya mohon untuk panitia, undangan, dan narasumber untuk mengaktifkan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk panitia dibantu untuk di screenshot ya. Oke, di sini ada 2 slide, jadi saya hitung sampai 5. Minta tolong panitia untuk dibantu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, slide kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia. Bapak Ibu peserta Nutribinar yang saya hormati, sesi selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh 2 narasumber yang kemudian akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Perlu saya informasikan kembali bahwa pertanyaan peserta dapat dikirimkan melalui link yang disebar oleh panitia di kolom chat YouTube. Selain itu, akan ada door prize bagi 2 penanya terbaik.
Bapak Ibu peserta Nutribinar yang saya hormati. Pagi hari ini kita akan berbicara banyak tentang gizi dan imunitas. Penerapan gizi seimbang bagi sebagian orang mungkin masih sangat sulit. Di lain sisi, sebenarnya zat gizi ini berperan penting untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, hal ini sebenarnya sangat bermanfaat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan khusus untuk gizi seimbang di masa pandemi. Nah, hal ini menjadi gambaran bahwa betapa pentingnya mempertahankan pola makan gizi seimbang dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menerapkan gizi seimbang? Dan zat gizi apa saja yang berperan penting dalam meningkatkan imunitas tubuh kita? Nah, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan membahas topik ini secara tuntas. Ada Bapak Dr. Arif Sabta Aji SGZ dan Ibu Elma Alfia SGZ MSI. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apakah sudah bergabung? Selamat pagi Pak Asrul, saya sudah bergabung. Pak Aji udah bergabung ya? Sepertinya belum ya. Oh belum. Oke baik. Pembicara pertama kita adalah Bapak Dr. Sabta Aji. Beliau ini merupakan dosen ya di Universitas Alma-Ata seperti yang disebutkan tadi oleh Ibu Amalina. Selain sebagai dosen di Universitas Alma-Ata, beliau merupakan Presiden Voice ID dan beliau juga memiliki banyak publikasi baik nasional maupun internasional. Baik, apakah Bapak Sabta Aji sudah bergabung, panitia? Belum ya? Baik, mungkin kita ke narasumber selanjutnya aja ya. Ada Ibu Elma Alfia. Ibu Elma Alfia, apakah sudah siap? Oke, insya Allah Pak. Oke, baik. Narasumber kedua kita Ibu Elma Alfia ini, beliau merupakan salah satu dosen muda juga ini, dosen muda di bidang gizi. Paling muda mungkin di Universitas Al-Azhar dan di antara dosen-dosen di Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini dia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Karir di Rektorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau juga sudah banyak publikasi baik nasional maupun internasional. Terakhir, beliau sedang melakukan riset bersama dengan dosen di Institut Pertanian Bogor. Hari ini Bu Elma akan membahas tentang peran gizi terhadap imunitas di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, kepada Ibu Elma, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita memiliki kesempatan untuk sharing berkaitan dengan salah satu isu yang cukup hits belakangan ini, yaitu terkait gizi dan imunitas. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi utama, saya mau mengajak kita untuk sedikit flashback berkaitan dengan beberapa fenomena yang kita hadapi belakangan ini. Mungkin panitia bisa share screen? Baik, Bu Elma, saya share screen. Oke, baik. Terima kasih. Bisa ke slide selanjutnya? Ya. Belakangan ini ada sebuah fakta yang cukup menggelitik ketika kita melihat bahwa beberapa suplemen, khususnya suplemen vitamin C, itu sold out di pasaran. Nah, kemudian sebelum sold out-nya vitamin C ini juga dulu sebelum COVID masuk ke Indonesia, sempat ada salah satu statement yang menyatakan bahwa sepertinya COVID tidak bisa masuk ke Indonesia karena orang Indonesia terbiasa mengonsumsi jamu-jamuan dan terbiasa menggunakan beberapa jenis rempang-rempangan untuk bumbu dapur. Gitu. Namun hingga akhirnya COVID-19 ini masuk dan menyebar sampai detik ini juga sepertinya belum menunjukkan penurunan kurva.
akankah ini masih bisa kita jadikan sebagai acuan, atau apakah ini masih relevan untuk kita lakukan? Kita akan bahas di depan. Oke, next. Ya. Sebelum kita masuk, saya mau sedikit flashback. Apa sih sebenarnya sistem imun itu? Mungkin beberapa di antara kita sudah paham, tapi mungkin saya mau mencoba untuk merefresh lagi. Sistem imun sederhananya adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri dari berbagai penyebab penyakit yang ada di luar sana, seperti tentara, gitu ya. Nah, ada dua jenis sistem imun. Yang pertama adalah sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Nah, seperti namanya, sistem imun bawaan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa kita sebut sebagai innate immunity. Nah, sistem imun bawaan ini dia sifatnya adalah sebagai tentara yang cepat, kemudian melawan apapun musuh yang masuk. Gitu. Dia hitungannya hanya beberapa detik. Contohnya adalah kulit bekerja 24 jam non-stop untuk melindungi kita dari bahaya patogen yang ada di luar sana. Kemudian lebih dalam lagi, ada juga cairan mukus di dalam hidung yang ketika misalnya ada debu yang masuk, dia menjadi barrier pertama supaya tidak masuk ke dalam saluran pernafasan yang lebih dalam. Kemudian salah satu contoh yang lain adalah ketika misalnya kita terluka, teriris jari kita, kemudian biasanya dia akan memerah dan membengkak karena aliran darah banyak sekali dialirkan ke sana untuk memudahkan beberapa sel imun bawaan untuk bekerja. Nah, apa saja sih sel imun bawaan itu? Seperti yang tertulis di sana, ada makrofag, ada natural killer cell, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif ini adalah sistem imun yang bekerja karena dia sudah memiliki memori terhadap keterpaparan dari penyakit tertentu. Konsep ini digunakan pada vaksin. Jadi seperti misalnya vaksin virus corona yang sedang kita tunggu-tunggu ini, konsepnya adalah berupaya memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, kemudian tubuh berlatih untuk melawan virus yang sudah dilemahkan tersebut untuk menghadapi virus yang sebenarnya ketika nanti sewaktu-waktu datang ke kita gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai adaptive immunity. Nah, adaptive immunity ini dia sistemnya berjalan cukup lama. Jadi kalau innate itu dia langsung bergerak, sedangkan kalau adaptif itu terbentuk biasanya dalam hitungan 5 sampai ke atas. Itu 5 sampai beberapa hari kemudian itu setelah paparan masuk. Oke. Next. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi sistem imun. Salah satunya yang paling penting adalah diet atau asupan makanan. Nah, sebenarnya dari fenomena yang tadi saya sebutkan di awal, ada banyak sekali masyarakat yang mencari vitamin C, ada banyak sekali masyarakat yang mencari bahan-bahan jamu-jamuan, sampai akhirnya dulu sulit sekali cari jahe itu di pasaran, sulit gitu kan. Sebenarnya di situ menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah sadar bahwa asupan makanan itu dapat menyehatkan kita. Gitu. Secara sederhananya sebenarnya masyarakat sudah paham. Nah, kemudian ada banyak lagi yang mempengaruhi, cuma kita akan fokus di bagaimana daya mempengaruhi sistem imun. Oke, next. Nah, kemudian novel coronavirus ini merupakan pandemi yang baru. Belum banyak riset-riset yang mengaitkan antara COVID-19 dengan kaitannya terhadap makanan dan juga kebalikannya. Nah, tapi beberapa riset dilakukan untuk mengembangkan intervensi zat gizi yang paling potensial. Nah, itu dilihat dari beberapa hasil riset terdahulu yang dikaitkan dengan beberapa jenis coronavirus yang ada selain dengan coronavirus yang kita hadapi sekarang. Jadi dari riset-riset sebelumnya ditemukan bahwa beberapa jenis vitamin dan juga mineral, mikronutrien yang dia berperan dalam menangkal
kemampuan dari virus corona jenis tertentu. Seperti misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, omega 3, selenium, zinc, dan iron. Nah, kita akan bahas satu-satu ke depan. Next. Nah, vitamin A. Vitamin A mungkin yang kita tahu fungsinya adalah untuk meningkatkan kesehatan mata. Ya, itu memang benar, tetapi ternyata terlepas dari itu, vitamin A memiliki fungsi yang lebih besar lagi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, vitamin A itu berperan dalam proses proliferasi dan diferensiasi dari sel imun. Jadi proliferasi itu singkatnya memperbanyak sel-sel imun yang tadi kita bicarakan di depan. Ketika misalnya ada paparan masuk, sel imun itu tidak bisa bekerja sendiri, dia harus memperbanyak dirinya. Gitu. Nah, vitamin A di situ berfungsi dalam memperbanyak si sel-sel imun itu supaya tentaranya jadi makin banyak untuk melawan penyakit yang masuk. Ketika tidak ada vitamin A, maka ya kemampuan tubuh untuk melawan patogen itu tidak akan sekuat yang kita inginkan. Kemudian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efikasi vaksin dari bovine coronavirus, ini adalah jenis coronavirus lain, itu bisa menurun jika kondisi pasien itu dalam kondisi yang defisiensi vitamin A. Nah, tetapi riset ini memang bukan pada manusia, tetapi pada sapi. Jadi sorry tadi saya menyebutkan pasien, maksudnya ketika ada sapi yang terkena corona, bovine coronavirus, kemudian diberikan vaksin dan jadi tidak efektif lagi ketika misalnya dia dalam kondisi defisiensi vitamin A. Nah, kemudian dia juga secara langsung berperan dalam melawan infeksi paru-paru. Nah, sehingga vitamin A ini diharapkan sebagai salah satu intervensi yang potensial untuk menghindari maupun mengobati COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Nah, berapa sih kebutuhan dari vitamin A yang kita butuhkan? Yaitu hanya 650 RS sebenarnya. Nah, itu cukup sekali dengan kita misalnya mengonsumsi satu buah wortel ukuran sedang, itu sebenarnya sudah cukup. Gitu. Jadi kita tidak memerlukan tambahan dari suplemen jika misalnya kita mengasup makanan yang tinggi vitamin A seperti wortel, mangga, apel, dan lain-lainnya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah vitamin B. Vitamin B secara kompleks, vitamin B1, B2, B3, dan selainnya berperan dalam metabolisme energi dan protein. Nah, seperti kita ketahui bahwa energi dan protein ini adalah kunci dari berjalannya semua metabolisme yang ada dalam tubuh. Sehingga ketika kita kekurangan vitamin B, pasti secara tidak langsung sistem imun pun juga akan terganggu. Nah, oleh sebab itu vitamin B menjadi salah satu vitamin yang potensial dalam hal menghadapi corona ini. Nah, vitamin B2 sendiri juga hasil riset menunjukkan bersama dengan cahaya UV mampu mengurangi konsentrasi coronavirus jenis MERS pada plasma darah manusia. Dan untuk yang vitamin B3 itu juga terbukti mengurangi kerusakan paru-paru pada pasien yang perlu ventilator. Nah, sebagian besar vitamin B itu sebenarnya banyak ditemukan di daging-daging merah, tapi juga ada di hati sapi, kemudian juga bisa ditemukan di beberapa sayuran hijau, dan ikan-ikan laut. Ikan laut, mungkin kan laut tidak harus salmon, tidak harus tuna, ikan kembung pun juga tinggi sekali akan vitamin B. Oke, next. Selanjutnya adalah vitamin C. Nah, ini merupakan salah satu zat gizi yang mungkin paling populer di kalangan kita dalam meningkatkan sistem imun. Rasanya sebagian besar masyarakat sudah tahu kalau vitamin C itu bisa membuat kita lebih sehat, gitu ya. Karena mungkin branding, iklan di mana-mana 1000 mg of vitamin C gitu kan, yang seolah kita membutuhkan 1000 mg vitamin C sehari gitu. Nah, vitamin C sendiri berperan sebagai antihistamin untuk meredakan gejala flu seperti bersin dan juga hidung mampet, gitu ya. Kemudian dia juga menurunkan resiko pneumonia dan diharapkan ketika dia menurunkan resiko pneumonia, dia juga menurunkan resiko penyakit infeksius lainnya yang melibatkan pernafasan gitu. Nah, sebenarnya kita hanya membutuhkan 90 mg vitamin C dalam satu hari. Ini adalah kebutuhan laki-laki usia 19 sampai 23 tahun.
Jadi kita tidak perlu sampai mengasup 1000 vitamin C, terutama untuk masyarakat yang biasa-biasa saja ya, bukan masyarakat yang beresiko seperti misalnya dokter, perawat yang berhubungan langsung dengan pasien. Sebenarnya 90 mg sehari itu sudah cukup gitu. Nah, itu bisa kita dapat dari banyak sekali buah-buahan yang harganya itu sebenarnya jauh lebih ekonomis daripada suplemen yang ada di luar sana. Selain ekonomis juga enak ya gitu kayak karena vitamin C cenderung erat dengan rasa segar. Kalau sekarang lagi musim jeruk ya kita bisa cari jeruk juga harga 10.000 sekilo gitu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita dalam satu hari dan tidak perlu 1 kilo juga gitu konsumsinya, itu bisa kita konsumsi berhari-hari. Oke, next. Selanjutnya adalah vitamin D. Nah, ini juga menjadi salah satu vitamin yang cukup banyak dibicarakan pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia, di mana orang-orang berlomba-lomba untuk berjemur akhirnya, gitu. Karena tersampaikan bahwa vitamin D berperan erat dalam meningkatkan sistem imun. Nah, ada salah satu fakta unik yang menguatkan bahwa vitamin D itu penting dalam mengatasi coronavirus yang ada di sekeliling kita saat ini, yaitu jadi vitamin D itu kan sebenarnya kebutuhan vitamin D kita sudah hampir dapat dicukupi ketika kita berjemur sekitar 10-15 menit. Nah, kemudian otomatis ketika misalnya di negara-negara 4 musim, yang musim dingin, defisiensi vitamin D itu kan menjadi problem gitu. Nah, usia juga menjadi salah satu faktor resiko dari defisiensi vitamin D. Nah, corona ini, COVID-19 ini pertama kali ditemukan itu pas pada musim dingin di tahun 2019 dan sebagian besar menginfeksi orang dewasa hingga orang tua. Jadi di situ menguatkan bahwa vitamin D penting perannya dalam menangani virus ini. Nah, kemudian pada riset pada anak sapi juga menunjukkan bahwa penurunan status vitamin D berpotensi meningkatkan infeksi bovine coronavirus gitu. Kenapa dari tadi banyak riset-risetnya itu di sapi gitu kan, tidak di manusia ya, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah virus baru yang kita harus belajar dari riset-riset yang lebih sederhana dulu dari animal trial gitu. Harapannya adalah menimbulkan respon yang sama juga pada clinical trial pada manusia gitu. Oke, next. Nah, vitamin E juga merupakan salah satu imun booster yang cukup terkenal. Vitamin E berperan sebagai antioksidan dalam mengurangi stres oksidatif, dan juga sama seperti vitamin D, dia juga berperan dalam meningkatkan kesembuhan dari bovine coronavirus pada anak sapi. Gitu. Nah, ada banyak sumber vitamin E, salah satu diantaranya yang paling cukup banyak orang-orang tahu adalah melalui kacang-kacangan. Gitu. Tapi vitamin E sendiri juga tersebar di banyak sekali makanan-makanan lainnya seperti yang kita lihat. Oke, next. Selanjutnya adalah asam lemak. Nah, asam lemak atau secara spesifik adalah omega 3, asam lemak tidak jenuh, merupakan mediator penting dalam sistem imun adaptif yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, omega 3 juga berperan dalam mengurangi keluhan influenza dan memiliki sifat antivirus hepatitis C. Jadi ketika satu zat gizi itu berperan sebagai antivirus, diharapkan dia juga mengeluarkan respon yang sama pada virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, omega 3 ini juga banyaknya pada ikan laut, dan lagi-lagi tidak harus salmon gitu ya, seakan-akan kalau kita mau makan ikan itu harus ikan yang mahal gitu kan, yang bagus. Kandungan omega 3 pada ikan kembung juga sangat tinggi. Oke, next. Selanjutnya adalah mineral selenium. Nah, selenium ini dia terbukti dapat bekerja sama dengan vitamin E
untuk berperan sebagai antioksidan. Dan dia juga mampu memperparah. Oke, jadi gini, ketika misalnya kita berbicara soal mineral, kita butuh dalam jumlah yang moderat. Tidak hanya mineral, semua zat gizi kita butuh dalam jumlah yang moderat. Ketika defisiensi selenium, kita kekurangan selenium, respon imun akan terganggu. Tapi ketika kita kelebihan selenium, dia juga dapat memperparah kerusakan akibat virus. Jadi konsepnya seperti dua mata uang yang berbeda. Kemudian dari mana kita bisa dapat? Dari pisang, kemudian dari ikan juga ada banyak, dari berbagai buah-buahan yang pepaya dan lain sebagainya. Oke, next. Zinc. Nah, ini zinc. Zinc juga banyak kita temukan di beberapa multivitamin dan mineral suplemen yang berkaitan dengan peningkatan sistem imun. Nah, ternyata si zinc ini dia juga terbukti mampu menghambat replikasi coronavirus jenis SARS. Gitu. Nah, zinc juga berperan dalam mengatasi diare yang katanya untuk pasien-pasien COVID-19 ini salah satu keluhan yang dirasakan adalah diare. Gitu. Jadi mampu mengurangi keluhan tersebut. Zinc sebenarnya banyak kita temukan pada kerang-kerangan, ya. Tapi juga banyak di sayuran-sayuran. Oke, next. Selanjutnya adalah zat besi. Zat besi secara riset itu ditemukan bahwa berhubungan dengan faktor risiko infeksi saluran napas akut. Nah, dia juga dapat menyebabkan stres oksidatif ketika misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Jadi moderat adalah the best dose, gitu ya. Paling banyak ditemukan pada daging-daging merah, tapi juga banyak pada bayam. Tetapi memang kemampuan daya serapnya tidak sebagus pada zat besi yang kita temukan di daging merah. Oke, next. Oh ya, untuk zat besi salah satu sumber yang cukup ekonomis adalah dari hati, ya, dari hati ayam. Kemudian tadi kita berbicara banyak tentang mikronutrien, banyak sekali mikronutrien yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan sistem imun. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan makronutrien atau zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak, karbohidrat, protein, lemak. Nah, berdasarkan membuktikan bahwa ketika kita kekurangan glukosa, sel T yang berperan dalam adaptive immunity itu akan mengalami apoptosis atau kematian. Nah, kemudian namun kelebihan glukosa juga dapat menyebabkan respon imun yang berlebihan yang berbahaya bagi tubuh. Nah, kemudian untuk lemak dan juga protein, seperti kita ketahui bahwa semua sel di tubuh manusia itu terdiri dari kompleks fosfolipid dan lipoprotein. Nah, oleh sebab itu, dalam membentuk sel imun itu sendiri, kita membutuhkan protein dan lemak. Jadi, jangan hanya berfokus pada zat-zat gizi yang vitamin dan mineral tadi gitu. Sesungguhnya sistem ini tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika misalnya kita tidak memenuhi kebutuhan zat gizi secara keseluruhan. Nah, ada penelitian yang juga menunjukkan bahwa atlet yang mengkonsumsi diet rendah lemak memiliki risiko inflamasi yang lebih tinggi. Nah, itulah kenapa diet rendah lemak pun juga sebenarnya tidak dianjurkan oleh gizi seimbang yang mungkin nanti juga akan dibahas lebih dalam oleh Pak Haji. Nah, kemudian untuk protein, jelas protein banyak terlibat dalam regulasi tubuh. Banyak sekali sistem imun itu nanti melibatkan sitokin dan lain sebagainya. Dia merupakan jenis protein. Jadi penting sekali untuk kita mengasup protein dalam jumlah yang cukup. Oke, next. Nah, terakhir adalah jamu-jamuan. Apakah benar jamu-jamuan itu mampu meningkatkan imunitas tubuh? Jawabannya adalah ya.
beberapa jenis rimpang-rimpangan seperti jahe, temulawak, kunyit, atau yang kita biasa kenal dengan jamu empon-empon, itu memang dari berbagai riset menunjukkan kemampuan antivirus yang tinggi. Namun, semuanya itu harus dalam dosis yang juga tepat. Tidak boleh berlebih-lebihan, dan yang paling utama adalah pemenuhan zat gizi yang seimbang. Jadi ketika kita makan sudah cukup, kemudian semua sudah kita lakukan protokol kesehatan, insya Allah sebenarnya tanpa jamu-jamuan pun, tanpa suplemen pun sebenarnya kita sudah cukup. Nah, next. Asupan vitamin dan mineral yang berlebihan, tadi kan kita banyak membahas tentang beberapa potensi vitamin dan mineral. Nah, sebenarnya sebagian besar dari riset-riset tersebut itu vitamin dan mineralnya dalam bentuk suplemen, dalam bentuk konsentrat, karena tujuan mereka adalah untuk pengobatan. Nah, untuk pencegahan kita sehari-hari, sebenarnya asupan vitamin dan mineral dari makanan itu sudah cukup sekali ketika kita mengonsumsi gizi seimbang. Karena asupan vitamin dan mineral dari suplemen itu erat sekali kaitannya dengan resiko dari overdosis. Apa saja sih yang bisa kita rasakan ketika kita kelebihan asupan vitamin dan mineral? Pertama mungkin hanya mual, muntah, diare, tetapi kalau misalnya pada ibu hamil itu juga bisa menyebabkan kelainan pada janin. Kemudian yang lebih ekstrimnya lagi adalah bisa sampai kematian. Nah, cara yang paling aman untuk menghindari kelebihan dari asupan vitamin dan mineral adalah lewat konsumsi dari makanan saja. Jadi tidak perlu panik mencari suplemen vitamin C di luar sana, cukup jalan keluar sebentar, beli jeruk sekilo 2 kilo untuk beberapa hari itu sudah jauh lebih baik. Kemudian next. Nah, ini adalah salah satu quotes, yaitu bahwa suatu zat itu bisa menjadi obat atau racun itu bergantung pada jumlahnya. Jadi dari tadi kita berbicara soal vitamin, bicara soal makronutrien, semua itu harus dikonsumsi dalam jumlah yang pas. Dia bisa menjadi obat kalau kita konsumsi dalam jumlah yang pas, dan dia bisa menjadi racun kalau dalam jumlah yang berlebihan. Kesehatan fisik dan mental yang optimal tidak akan didapat oleh pribadi yang berlebih-lebihan. Jadi dalam menghadapi COVID-19 ini kita tetap tenang dan juga menyaring setiap informasi yang kita baca, jangan cepat panik gitu ya. Makanlah dengan cerdas. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elma atas materinya. Sedikit kesimpulan dari pemaparan Bu Elma mengenai sistem imun ya. Jadi sistem imun ini ada dua, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sistem imun, salah satunya yaitu asupan makanan. Asupan makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung berbagai zat gizi yang dapat meningkatkan sistem imun kita. Beberapa contoh seperti vitamin, kemudian ada selenium, zat besi, zinc, dan beberapa zat gizi makro lainnya. Mengkonsumsi makanan dengan berlebihan juga harus diperhatikan, seperti tidak boleh mengkonsumsi suplemen secara berlebihan. Jadi kita harus bijak dalam mengatur pola makan kita. Baiklah, narasumber selanjutnya ini tidak kalah menarik. Namun sebelumnya perlu saya informasikan kembali bahwa akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Pertanyaan peserta dapat dikirimkan melalui link yang disebar oleh panitia di kolom chat YouTube. Link materi dan link absensi akan di-share oleh panitia di kolom chat YouTube selama acara berlangsung. Selain itu akan ada door prize bagi dua penanya terbaik. Jadi teman-teman peserta silakan siapkan pertanyaan terbaiknya karena akan ada door prize-nya. Baiklah, narasumber kedua kita ada Bapak Dr. Arif Sabta Aji SGZ. Beliau merupakan salah satu dokter muda di bidang gizi. Saat ini sebagai dosen di Universitas Alma-Ata dan Presiden Millennial Voice ID. Beliau juga sudah banyak publikasi baik nasional maupun internasional.
Hari ini Dr. Arif Saptaji akan membahas tentang penerapan gizi seimbang di era new normal. Kepada Dr. Arif Saptaji, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Asrul tentang pengenalannya. Terima kasih sekali juga buat teman-teman di Hima Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya buat berbagi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita mengaplikasikan gizi seimbang di era new normal ini. Oke, untuk itu sebelumnya saya ingin men-share dulu materinya. Oke. Sebelumnya Pak Asrul, suara saya kedengaran jelas apa tidak ya? Sangat jelas Pak, sangat jelas. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah join, audiens yang join di YouTube, kemudian yang ada di Zoom juga, teman-teman mahasiswa gizi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saptaji, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Asrul. Saya sehari-hari sebagai akademisi di Gizi Universitas Alma-Ata di Yogyakarta. Selain itu juga saya aktif di berbagai organisasi di luar, seperti di pergerakan kepemudaan, ada di Millennial Voice Indonesia yang membuat acara-acara terkait dengan milenial, kemudian keamanan pangan dan gizi, dan juga saya aktif di Ikatan Sarjana Gizi Indonesia, dan saya founder juga di Azure Edition IT, di mana ini kita memprovide konsultasi atau nutrition coaching buat klien-klien atau masyarakat yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar atau membahas terkait dengan gizi seimbang. Apa sih yang dikatakan gizi seimbang? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai gizi seimbang tersebut dan apa yang harus kita aplikasikan? Kemudian yang kedua, kenapa kok penting kita melakukan gizi seimbang untuk kehidupan kita sehari, baik dari segi kesehatan maupun non-kesehatan. Dan yang ketiga, kita membahas hubungan antara gaya hidup sehat dan juga gizi seimbang. Dan yang terakhir, kita akan mencoba menggali tentang perubahan gaya hidup dan juga diet atau pengaturan pola makan untuk mencegah terhindar dari penyakit kronis. Nah, zat gizi seimbang itu kita tahu hadir di 10 atau 20 tahun sebelum ini ya, terakhir ini ya. Nah, sebelumnya kita sangat familiar dengan 4 sehat 5 sempurna. Mungkin dari teman-teman yang generasi 90-an, dulu kita waktu SD, SMP gitu kan pasti masih ingat, oke, 4 sehat 5 sempurna. Jadi harus ada susu untuk menyempurnakan makanan kita gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu hanya sampai tahun 1950 sampai 1995. Nah, kemudian kita berubah menjadi pedoman umum gizi seimbang karena perkembangan ilmu gizi dan juga berbagai macam perkembangan teknologi kesehatan yang sudah sangat berkembang. Nah, di pedoman umum gizi seimbang ini kita awalnya dulu memiliki 13 pesan umum gizi seimbang, kemudian ada revisi dari 13 menjadi 10 pesan gizi seimbang, yang dimana sebelumnya di tahun 2014 kita melihat atau mengevaluasi bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum atau kesulitan menerapkan gizi seimbang, dan juga ada berbagai macam penelitian dan metode-metode baru untuk meningkatkan kepatuhan dari masyarakat untuk lebih mudah mengaplikasikan gizi seimbang. Dan sesuai dengan perkembangan ilmu, mungkin pedoman umum gizi seimbang ini nantinya 10 atau 20 tahun lagi pun juga akan dimodifikasi lagi sesuai dengan perkembangan ilmu yang akan terjadi nanti. Nah, dari pesan gizi seimbang itu, dari 10 pesan gizi seimbang, kita sebenarnya mencakup 4 poin utama. Yaitu yang pertama, kita mengkonsumsi berbagai macam makanan. Tentu jelas kita tahu bahwa tidak ada satu makanan pun yang memiliki zat gizi yang paling lengkap, yang paling juara gitu, dia paling lengkap zat gizinya, dan ketika kita makan makanan tersebut, kita sudah lengkap zat gizinya. Karena apa? Karena
zat gizi kita bisa peroleh dari makan makanan yang kita makan seragam, karena memang nggak ada satu makanan pun yang memberikan zat gizi yang sempurna, kecuali telur itu mendekati sempurna, tapi tetap kita butuh serat dan lain sebagainya yang bisa kita dapatkan di telur dengan angka yang cukup signifikan. Kemudian kita menjaga hygiene dan sanitasi itu sangat penting juga, dan kita serasa di punishment gitu ya di COVID-19 ini, karena hygiene dan sanitasi ketika pandemi ini sangat perlu diperhatikan sekali. Di mana-mana sekarang kita harus cuci tangan, yang sebelumnya kita nggak pernah cuci tangan sebelum makan ataupun sudah makan, dan bahkan cuci tangan pun nggak pakai sabun gitu, hanya air dan ala kadarnya. Kemudian kita tetap menjaga physically aktif beraktivitas fisik, baik itu dengan olahraga ataupun kita berkegiatan secara aktif. Dan yang terakhir, yaitu yang paling susah untuk kita aplikasikan ya mungkin, karena itu kelihatannya simpel, tapi ketika kita praktekkan banyak sekali tantangannya, yaitu menjaga berat badan kita tetap ideal dan kita selalu memonitoring berat badan kita. Nah, ada berbagai macam cara kita agar atau shortcut kita untuk mempermudah mengaplikasikan gizi seimbang. Cukup kita awali hari kita dengan sarapan. Kita biasakan hari kita dengan sarapan. Kita tahu bahwa sarapan gizi seimbang sekarang nggak cuman kita makan jenis-jenisnya gitu ya, tapi kita harus menghitungkan juga kuantitasnya, berapa porsi yang harus kita makan, banyaknya, dan juga kombinasi makan-makanan yang ada di dalam piring kita yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Jadi awali hari kalian dengan mengkonsumsi makanan yang sehat saat sarapan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, yaitu ketika kita setelah melakukan konsumsi makanan di makanan-makanan pokok di jam-jam utama kita seperti pagi, siang, malam, tentu di antara waktu pagi dan siang kita ada yang namanya snack time gitu kan. Nah, snack ini diharapkan teman-teman lebih memilih makanan-makanan yang sehat dan tidak terlalu berat untuk kalorinya. Dan ini kita rekomendasikan bahwa snack yang sehat itu kita bisa utamakan, kita bisa konsumsi buah, sayur, dan juga yogurt atau dairy product, yang tentunya kita sangat kurang sekali konsumsi dairy product, sehingga ini cukup penting buat masyarakat di Indonesia untuk membiasakan kita untuk mengkonsumsi berbagai macam produk susu dan olahannya, karena itu produk susu dan olahannya itu memiliki kandungan kalsium yang sangat bagus untuk mencukupi kebutuhan kalsium harian kita. Kemudian yang ketiga, pilihlah buah daripada permen gitu ya. Jadi teman-teman kalau mengkonsumsi makanan, jika dikasih pilihan, ya, tolong pilihlah yang lebih memberikan manfaat yang banyak untuk tubuh kita, yaitu jelas buah daripada permen atau makanan sejenisnya, karena buah lebih memberikan kaya akan zat gizi daripada permen dan sejenisnya. Dan tentunya penting untuk kita ketahui asal dari makanan tersebut. Kalau kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, tolong di cross check lagi, pastikan bahwa makanan tersebut merupakan makanan yang dari makanan-makanan lokal dan rendah dari berbagai macam zat penambah makanan. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita ketahui sebelum kita memilih makanan. Nah, kemudian konsumsilah minuman air putih yang lebih utama daripada kita mengkonsumsi minuman-minuman yang sudah menggunakan pemanis. Nah, kita ketahui di gambar sini bahwa proporsi penduduk Indonesia yang mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram per hari, itu dari survei konsumsi makanan Indonesia tahun 2014, itu rata-rata 11,8%. Dan itu bisa dikatakan bahwa 12 dari 100 orang yang ada di Indonesia itu masih lebih tinggi konsumsi gulanya. Dan kita lihat di sini, di mana tempat daerah kalian tinggal, kita tahu lebih paling tinggi yaitu 22,7, yaitu ada di daerah istimewa Yogyakarta, yang basically itu tempat saya berdomisili sekarang, dan rata-rata di Indonesia itu 11,8%. Dan ini yang harus kita perhatikan untuk lebih memilih konsumsi minuman air putih daripada minuman-minuman pemanis lainnya. Yang kedua, kenapa sih kita harus tahu gitu teman-teman ya? Tahu bahwa mengkonsumsi zat gizi seimbang itu lebih penting
dan dia memiliki peran yang lebih untuk tubuh kita. Jadi mengkonsumsi makanan seimbang itu berhubungan dengan yang namanya non-communicable disease atau penyakit-penyakit yang tidak menular yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara makanan yang kita makan dan juga aktivitas yang kita lakukan. Secara global, non-communicable disease mortality itu rasionya itu sangat rendah jika kita lihat di negara-negara yang memiliki high income, seperti di negara Asia Pasifik, Eropa, Australia, di Kanada. Ketika kita masuk ke negara-negara berkembang yang low middle income country seperti kita, negara Indonesia, itu dia memiliki risiko yang paling tinggi. Dan kalian yang tinggal di Indonesia, kalian berarti memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena non-communicable disease seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di data yang diterbitkan oleh Non-Communicable Disease Countdown 2020, ini merupakan konsorsium penelitian kolaborasi di seluruh dunia, menyebutkan bahwa di sini perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Nah, untuk yang perempuan, ini kita harap waspada karena lebih tinggi risikonya terhadap perempuan daripada laki-laki. Dan kita lihat di sini seperti penyakit-penyakit yang tidak menular kayak cancer, cardiovascular disease, respiratory disease, dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya itu lebih memiliki porsi yang lebih besar daripada penyakit menular. Yaitu trennya sekarang sudah berubah, penyakit menular lebih rendah daripada penyakit tidak menular untuk rasio prevalensi yang kita temui di dunia. Tidak buat perempuan juga, buat laki-laki pun juga. Jadi sama-sama kita harus lebih aware, ya. Yang penting kita awareness, sadar, kita tahu bahwa non-communicable disease di Indonesia itu paling tinggi risikonya yang akan kita alami ketika kita tinggal di negara Indonesia. Tapi itu semua bisa kita cegah kalau kita lebih aware dan kita mempraktekkan gizi seimbang. Ya, makanya kita harus ilhami gitu pedoman umum gizi seimbang dan bagaimana sih kita bisa melakukannya. Jurnal yang sudah dikeluarkan dan ini terbitan oleh Rahmi di tahun 2017 bahwa obesitas dan kelebihan berat badan di Indonesia itu memiliki berbagai macam faktor-faktor risiko, dan ternyata prevalensinya dari tahun ke tahun itu naik, teman-teman. Ini jurnal dikeluarkan di tahun 2017 dan di tahun 2017 kita tahu dari seluruh negara di Asia Tenggara prevalensi obesitas di Indonesia adalah yang paling tinggi, teman-teman. Jadi dari negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia itu paling tinggi. Mungkin karena kita faktor bahwa Indonesia pun juga memiliki penduduk yang lebih banyak daripada negara ASEAN lainnya. Tapi tetap ini bukan prestasi ya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, terutama buat teman-teman yang mahasiswa gizi, calon-calon ahli gizi untuk ikut berjuang supaya nanti Indonesia tidak nomor 1 lagi gitu untuk prevalensi obesitas di ASEAN. Kemudian ketika kita lihat data riset kesehatan di negara Indonesia atau riset kesehatan dasar dari tahun ke tahun, prevalensi obesitas itu mengalami peningkatan terus dari riset 2007, 2013, dan 2018, yang mana riset ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan mungkin nanti riset 2018 itu akan dilakukan lagi di riset tahun 2023 mungkin, ya kan? Kita lihat juga dari perkembangan kasus pandemi ini juga. Kita lihat di sini dari 10,5% selama kurang lebih 11 tahun, hampir meningkat 2 kali lipat. Nah, ini dia. Apakah kita akan membiarkan angka ini terus berkali lipat bertambah? Tentu tidak. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesadaran kita untuk lebih aware lagi untuk melakukan aplikasi dari menu gizi seimbang ini. Nah, kita ketahui etiologi dari obesitas, yaitu yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara pola diet atau pola makan kita dan aktivitas fisik kita. Unhealthy diet itu salah satu faktornya, disusul dengan physical inactivity. Udah kita makannya nggak sehat, kita jarang olahraga gitu kan. Apalagi kita sekarang dibatasi untuk keluar rumah dan sebagainya. Sekarang juga teknologi maju, kita apapun bisa delivery pemesanan gitu kan. Ada GoFood dan sebagainya, kita lebih rendah aktivitas fisiknya gitu. Nah, kemudian ada juga genetic susceptibility. Selain itu juga ada faktor dari obat-obatan yang membuat kita lebih gemuk atau obesitas.
Kemudian faktor kehamilan pun juga demikian, karena tidak sedikit juga ibu-ibu yang setelah melahirkan itu agak susah untuk kembali ke berat badan idealnya lagi. Dan juga yang terakhir faktor lingkungan, yang ini yang memiliki faktor yang paling tinggi, termasuk faktor lingkungan itu yaitu pola diet dan aktivitas fisik kita. Nah, ini merupakan gambar isi piringku, di mana isi piringku ini merupakan ejawantah dari program pedoman umum gizi seimbang. Kita tahu pedoman umum gizi seimbang banyak, ada 10 pesan, kemudian kita kerucutkan, simpulkan ada 4 poin utama. Tapi di isi piringku ini itu lebih menggambarkan dengan jelas agar masyarakat secara umum itu bisa lebih mudah mengetahui apa yang dimaksud dengan gizi seimbang. Kita tahu bahwa satu piring itu setengahnya merupakan makanan sayur dan buah-buahan. Kemudian setengahnya piring itu lagi yaitu makanan pokok dan makanan sumber protein, baik itu nabati maupun hewani. Tentunya ini akan harus diimbangi dengan aktivitas fisik secara teratur, yaitu 3-4 kali per minggu. Dan jangan lupa kita harus mengonsumsi air putih itu sebanyak kurang lebih 2 liter per hari untuk menjaga produktivitas kita lebih tetap optimal di kegiatan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sih hubungannya gaya hidup sehat dengan gizi seimbang? Nah, ternyata healthy lifestyle algorithm ya yang coba saya buat, ternyata healthy lifestyle itu merupakan gabungan antara asupan makanan kita dan juga bagaimana aktivitas fisik kita. Oke, apakah cuma 2 poin itu aja? Sebenarnya ada banyak sekali beberapa hal yang kita bisa masukkan, tapi utamanya yaitu asupan makanan dan aktivitas fisik di mana kita lakukan itu secara sehari-hari untuk menyeimbangkan antara kalori yang kita konsumsi dan juga kalori yang kita keluarkan saat kita melakukan aktivitas. Jadi intinya di situ ya teman-teman. Jadi kita akan lebih bahas lebih dalam lagi terkait dengan asupan makanan dan juga aktivitas fisik. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan gaya hidup, kita tahu bahwa kita memiliki tujuan yaitu Indonesia Sehat 2045, di mana di tahun 2045 itu merupakan bonus demografi kita, dan di tahun 2045 100 tahun berdirinya Indonesia, di mana Indonesia memiliki tujuan di tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi. Nah, di sini teman-teman generasi milenial, saya sekaligus sebagai Presiden Millennial Voice di sini memasukkan pesan-pesan bahwa milenial sekarang ini yang berusia 20 sampai kurang dari 40 tahun itu merupakan usia produktif, di mana kalian saat ini nanti yang akan meneruskan perjuangan dari senior-senior kita di tongkat kepemimpinan yang ada di negara Indonesia. Dan ketika kita tidak mengkampanyekan gizi seimbang, ini takutnya nanti generasi yang dilahirkan dari generasi milenial ini itu akan jauh lebih dari indikator yaitu generasi emas yang bisa dilahirkan. Karena kita tahu bahwa periode generasi emas itu ada di 1000 hari pertama kehidupan. Dan disinilah teman-teman milenial di sini, baik teman-teman yang kurang dari 20 tahun atau generasi centennial atau dari generasi milenial itu harus mempersiapkan pengetahuan itu yang penting, dan juga aspek gizi dan makanannya ketika kalian akan memasuki usia-usia produktif, sehingga kita bisa melahirkan generasi-generasi emas selanjutnya untuk kemajuan Indonesia. Dan untuk perubahan gaya hidup sekarang ini yang kita bahas yaitu era new normal, kita tahu sekarang lagi masa pandemi dan masih belum diketahui untuk vaksinnya, maka kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Yaitu yang pertama, kita wajib pakai masker, sering cuci tangan untuk menjaga hygiene sanitasi kita, selalu membawa hand sanitizer. Kemudian yang keempat yang kita bahas sekarang ini yaitu makan makanan bergizi seimbang. Itu sangat penting sekali. Kemudian rajin olahraga, dan masih banyak sekali yang harus kita lakukan. Dan di sini kita lebih fokus ke makan makanan bergizi seimbang tanpa mengecualikan pesan-pesan dari kebiasaan baru yang lainnya ya, di situ. Karena apa? Karena kita sehari-hari kita nggak bisa lepas dari makanan dong ya. Kita mau hidup ya kita harus makan, dan apa yang kita makan itu akan menentukan kesehatan kita yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi dengan hubungannya dengan mencegah berbagai macam penyakit kronis. Ini merupakan quote yang sangat sederhana tapi sangat meaningful sekali, yaitu good eating is not a punishment but an opportunity. Sehingga
ketika kalian harus atau dianjurkan untuk mengkonsumsi gizi seimbang gitu kan, makan makanan bergizi seimbang, itu bukan punishment teman-teman, itu merupakan opportunity, kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas kesehatan kita melalui makanan. Dan ini diharapkan buat teman-teman mahasiswa gizi maupun ahli gizi yang lainnya itu ikut mengkampanyekan, sehingga kita ikut meningkatkan awareness ini ke masyarakat secara luas di Indonesia. Jadi kita balik mindset kita, makanan-makanan yang bagus dan yang bergizi itu tidak kita mempunishment bahwa kamu harus makanan bergizi dan itu dan sebagainya, sehingga kita merasa ada burden kita harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang, dan itu nantinya tidak bertujuan atau menghasilkan yang baik dan tidak bisa bersifat secara jangka panjang. Nah, itu yang perlu kita ketahui, good eating itu tidak hukuman, tapi itu merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas kesehatan kita. Nah, yang terakhir, kita ingin membahas kenapa sih makan makanan bergizi seimbang itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita dan untuk mencegah berbagai macam penyakit kronis. Kita tahu you are what you eat. Apa yang kalian makan itu akan mendefinisikan pribadi kalian. Yaitu mungkin kita nggak merasakan gitu ya efeknya 1-2 tahun yang akan mendatang gitu. Tapi itu akan Anda rasakan efeknya itu 5 atau 10 tahun ke depan. Dan kita nggak mau dong menyesal, ya kan? Sebelumnya di masa muda kita, saya terlalu tidak aware atau tidak sadar terkait dengan pentingnya makan makanan bergizi seimbang. Sehingga tahun 40 sampai pertengahan 40, awal 50 kita memiliki berbagai macam penyakit kronis yang tidak menular seperti diabetes, aterosklerosis, penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Ini merupakan ilustrasi dari aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga makan makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, dan juga makan makanan yang tidak seimbang yang kita makan, itu nanti akan secara perlahan dia akan menjadi sebuah tumpukan di dinding sel kita, menjadi sumbatan-sumbatan sel-sel busa atau foam cell dalam pembuluh darah kita yang nanti lama-kelamaan akan menyempit sehingga akan menyebabkan hipertensi, tekanan darah kita akan tinggi. Seperti kita analogikan aja lah, selang kalau kita pencet itu alirannya semakin kencang atau semakin pelan, tentunya akan semakin pelan, tentunya akan semakin kencang gitu ya. Nah, begitu juga kita analogikan di pembuluh darah ini. Ketika kita mengalami aterosklerosis, maka pembuluh darah kita menyempit dan aliran darah akan semakin kencang. Di situ akan meningkatkan risiko kita terkena berbagai macam penyakit hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat ini merupakan berbagai macam table yang mana dietary dan lifestyle faktor yang kita lakukan itu akan menurunkan berbagai macam efek dari penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya. Nah, kita lihat meningkatkan aktivitas fisik itu bisa mencegah cardiovascular disease, diabetes tipe 2, cancer, dan lain sebagainya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi, sayur dan buah bisa menurunkan berbagai macam gangguan kesehatan seperti obesitas, gangguan kelahiran, kemudian cancer, dan juga kardiovaskular. Begitu juga kita membatasi asupan gula kita, itu akan memberikan berbagai macam efek kesehatan tentunya. Dan ini sangat penting karena Indonesia sendiri masyarakatnya itu sangat rendah untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kita bisa bayangkan, dalam 10 orang, 9 orang itu kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sesuai dengan pedoman, yaitu sekitar 4-5 porsi sehari. Nah, disitulah yang perlu kita ketahui bahwa sangat kurang sekali konsumsi masyarakat Indonesia akan sayur dan buah-buahan. Padahal di sayur dan buah-buahan itu merupakan sumber dari vitamin dan mineral. Nah, ini saya ingin memasukkan ada update ilmu juga, yaitu terkait dengan lifestyle medicine. Nah, lifestyle medicine ini menurut American College of Lifestyle Medicine, ini merupakan salah satu pendekatan baru, teman-teman. Pendekatan baru di mana kita nanti akan tidak berketergantungan dengan konsumsi obat-obatan. Nah, kita bisa lihat di sini, lifestyle medicine adalah kita menggunakan whole food, makanan yang dengan utuh, kemudian lebih dikombinasikan dengan perubahan gaya hidup, khususnya terkait dengan pola makan, aktivitas yang reguler, jam tidur kita yang lebih teratur, dan manajemen stres, sehingga di sini kita secara holistik
mencoba untuk memberikan terapi atau pendekatan dari segi mental, psikologis, kemudian dari segi asupan makanan, aktivitas fisik, dan juga gaya hidup kita, daripada kita memilih untuk memberikan obat-obatan. Karena perubahan gaya hidup ini itu lebih long term atau lebih memiliki efek jangka panjang lebih lama, tidak memiliki efek yang jangkanya pendek, hanya 1, 2, atau 3 tahun. Ketika kita bisa berubah pola gaya hidup kita, itu kita bisa long stay-nya bisa 10-20 tahun untuk bisa mencegah adanya penyakit-penyakit tidak menular. Nah, ini merupakan terapi masa depan, yaitu lifestyle medicine, di mana di sini kita bekerjasama dengan tentunya kedokteran, yaitu dokter dan tenaga medis yang lainnya, untuk membantu memberikan terapi lifestyle medicine, di mana kita meningkatkan promosi perubahan perilaku, kemudian kita lebih fokus ke pasien center gitu, tidak berkaitan dengan kita yang hanya memberikan udah langsung kasih resep obat, supaya nanti kalau dia sakit datang lagi kemudian kita kasih resep obat, dan itu tidak menolong dalam jangka waktu yang panjang atau long term effect. Kemudian kita lebih memberikan home care atau community center, sehingga kita lebih mengedepankan bagaimana dalam community itu lebih bisa membantu satu sama lain dalam ikut mempromosikan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat lagi. Nah, ini yang merupakan gabungan antara makanan yang kita konsumsi dan juga tenaga kesehatan seperti ahli gizi, dokter yang lainnya untuk ikut bantu dalam melakukan lifestyle medicine ini. Kita tahu ini dokter, dia biasanya memberikan saran mengkonsumsi obat-obatan resep dan lain sebagainya. Dan tentunya saya juga disclaimer juga, ini tidak semuanya dokter seperti itu, tapi kita tahu bahwa ketika kita datang ke dokter, pasti anggapan dari masyarakat adalah kita meminta obat, daripada kita diberikan terapi perubahan gaya hidup yang bisa bersifat jangka panjang. Nah, kita sebagai food and nutrition expert, atau kita sebagai nutritionist, registered dietitian yang ahli di dalam mengatur pola makan dan juga pengaturan gizi, itu memiliki peran yang sangat penting di lifestyle medicine ini. Ya kan, kita bisa mengatur bagaimana makanan ini yang seharusnya bisa memberikan salah satu bagian sebagai treatment kita ke pasien kita, sehingga kita bisa memberikan rencana treatment ke pasien kita itu lebih menyeluruh dan itu lebih bersifat jangka panjang. Dan ini yang kita namakan lifestyle medicine, dan di sini ahli gizi memberikan peran yang sangat penting untuk tujuan dari lifestyle medicine ini, untuk membantu edukasi gizi untuk tenaga kesehatan lainnya. Nah, inilah future atau masa depan treatment yang kemungkinan kita akan hadapi 10 atau 20 tahun lagi. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, kita dipertimbangkan untuk dianjurkan mengikuti pedoman-pedoman gizi seimbang, yang mana itu ada 10 pesan gizi seimbang yang memiliki 4 topik utama, yaitu mengkonsumsi berbagai macam aneka ragam makanan, aktivitas fisik, menjaga hygiene sanitasi, dan juga ikut memonitor dan menjaga berat badan ideal kita. Yang kedua, making fast adaptation in a new normal. Jadi, ayolah kita lebih cepat kita beradaptasi itu lebih baik, teman-teman, sehingga kita lebih cepat untuk manajemen stres kita, dan kita lebih cepat untuk bisa mengcoping strategi dari keadaan COVID-19 outbreak ini, sehingga kita bisa memberikan kualitas kesehatan yang lebih baik untuk diri kita maupun keluarga di sekitar kita. Kemudian dengan kita mengkonsumsi makanan yang sehat, maka kita diharapkan bisa mendapatkan kehidupan yang sehat juga. Dan yang terakhir, perubahan gaya hidup itu merupakan mekanisme pertahanan utama kita, dan itu yang bersifat jangka panjang daripada yang lainnya. Dan itu yang harus kita tanamkan mulai sekarang buat kalian mahasiswa gizi, ahli gizi, dan juga masyarakat kalian, bahwa perubahan mindset untuk gaya hidup lebih sehat lagi itu sangat penting untuk investasi kesehatan kita 10-20 tahun ke depan. Tentunya buat kalian yang masih usia 20 tahun, nggak mungkin dong kalian berharap usia 40 tahun kalian sudah dapat penyakit jantung, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Karena pada saat usia itulah merupakan usia-usia produktif kita.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali kalau misalkan nanti ada pertanyaan terkait dengan diskusi, dan buat teman-teman juga ketika ingin menyapa saya di lini masa yang lain, kita bisa nge-follow Instagram saya, Twitter saya, atau bisa meng-email saya terkait dengan pertanyaan atau diskusi, konsultasi terkait dengan gizi dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Asrul selaku moderator. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Arif Saptaji atas materinya. Menarik sekali ya materi dari Bapak Dr. Arif Saptaji ini tentang gizi seimbang. Bagaimana gizi seimbang berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sedikit saya simpulkan bahwa prinsip dasar dari gizi seimbang adalah keragaman konsumsi pangan. Karena seperti yang disebutkan oleh Bapak Dr. Saptaji, tidak ada makanan yang mengandung zat gizi sempurna. Gizi seimbang harus dibarengi dengan pola hidup bersih dan aktivitas fisik. Jadi prinsipnya ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan beragam, kemudian perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Tujuan penerapan gizi seimbang adalah terkait dengan beberapa kejadian-kejadian penyakit degeneratif yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan aktivitas fisik. Hal ini didukung dengan berbagai penelitian yang telah dipaparkan oleh Dr. Aji. Oleh sebab itu, kita harus selalu menerapkan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak dan Ibu peserta Nutribinar yang sangat saya hormati, saya informasikan kembali bahwa link materi dan absensi akan di-share panitia di kolom chat YouTube. Selain itu, akan ada door prize bagi 2 penanya terbaik. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Panitia telah menerima banyak pertanyaan dari peserta, namun kami mohon maaf karena kami hanya memilih 3 pertanyaan yang kami harapkan dapat mewakili teman-teman peserta. Baiklah, untuk sesi pertama, pertanyaan kepada narasumber pertama, Ibu Elma Alfiah, SGZ, MSI. Apakah sudah standby? Oke, baik, Pak Asrul. Oke, saya bacakan pertanyaannya satu persatu, kemudian silakan Ibu jawab ya. Oke, baik. Baik, pertanyaan pertama dari Dimas Hairul Razi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dia ingin bertanya tentang bagaimana cara pengolahan makanan, karena seperti sepengetahuan dia bahwa banyak cara yang mengolah makanan dan mengakibatkan zat gizi itu mudah rusak. Jadi apakah ada cara-cara pengolahan makanan yang tidak merusak zat gizi? Begitu. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Asrul. Kerusakan zat gizi akibat pengolahan makanan sebenarnya adalah suatu hal yang wajar karena beberapa zat gizi, hampir semua zat gizi memang sensitif terhadap panas. Sedangkan dalam proses pengolahan makan umumnya kita melibatkan panas di dalamnya. Nah, kalau misalnya saya mau bicara konteksnya pengolahan sayur dan buah, misalnya sayur lah yang banyak proses pemanasan dalamnya. Kalau buah kan banyak yang dimakan segar gitu kan. Kalau buah mungkin salah satu caranya adalah kita lihat dulu karakteristik dari kandungan di dalamnya. Pada buah-buah dengan kandungan vitamin mineral larut air yang tinggi misalnya, kita upayakan untuk tidak melibatkan atau seminimal mungkin melibatkan air dalam proses pemasakan. Seperti misalnya kita bisa mengukus gitu, atau mungkin gunakan sedikit air. Dan pastinya yang paling berpengaruh signifikan adalah ketika kita menggunakan suhu pemanasan yang tidak terlalu ekstrim. Itu membantu sekali. Salah satu caranya sebenarnya beberapa jenis bakteri itu sudah mati ketika misalnya dia hidup di suhu 60 derajat ke atas, itu sebenarnya udah nggak kuat mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak punya termometer dalam memasak, itu kan sulit ya untuk misalnya menentukan ini sudah 60 derajat atau belum. Makanya kita biasanya menggunakan indikator menggolak ya, apa bahasa Indonesianya itu ya, mendidih. Nah, mendidih. Tapi mendidih itu kan sebenarnya sudah di atas 60, sudah 100 gitu.
Nah, kemudian mungkin salah satu caranya adalah dengan kita biarkan dia mendidih terlebih dahulu, terus kemudian kita diamkan sesaat, baru kemudian kita rebus sejenak gitu. Itu salah satu caranya. Namun memang ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kerusakan zat gizi pada proses pengolahan makanan, terutama yang melibatkan panas, memang wajar. Namun caranya tadi meminimalisirnya salah satunya adalah itu dengan memperhatikan suhunya jangan terlalu tinggi. Kemudian untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang mau diolah, kita juga bisa berupaya untuk memotongnya itu dalam bentuk potongan yang tidak terlalu kecil supaya luas penampang yang terkena panas itu juga tidak terlalu banyak gitu ya, jadi potongannya lebih besar. Itu mungkin Pak Asrul. Baik, terima kasih Bu Elma. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Dimas Hairul Razi. Baik, pertanyaan kedua dari Sarah Aiman dari Universitas Yarsi. Pertanyaannya, bagaimana hubungan herd immunity dengan pengkonsumsian vitamin atau jamu? Apakah herd immunity ini atau kekebalan kelompok ini dapat tercapai? Jadi apakah jamu atau vitamin itu bisa menciptakan herd immunity? Terima kasih, Bu Elma, silakan dijawab. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik. Mungkin herd immunity merupakan terminologi yang sering kita dengar belakangan ini dan dikaitkan dengan apakah ini bisa menjadi salah satu jalan keluar dalam menangani COVID-19 sekarang? Opini saya, herd immunity kalau konteksnya bukan lewat vaksin, tapi lewat keterpaparan. Jadi banyaknya individu yang terpapar corona itu sudah tidak relevan lagi. Karena banyak sekali kasus reinfeksi. Jadi banyak orang yang sudah kena, kemudian kena lagi. Beda halnya kalau misalnya kita bicara soal cacar misalnya. Orang yang sudah kena kemungkinan besar tidak terkena lagi karena sudah terbentuk sistem antibodi yang sel memorinya itu sudah sel imun memori sudah kuat gitu untuk tidak terjadi lagi respon sakit yang sama ketika virus itu datang untuk kedua kalinya. Tetapi kan pada COVID-19 ini kan tidak seperti itu. Banyak sekali orang yang terkena lagi setelah mereka sembuh dari COVID-19 ini. Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau kita kaitkan khusus dengan COVID-19. Nah kemudian yang mau saya tekankan kedua adalah makanan di sini bukanlah faktor utama yang bisa melindungi kita dari virus ini. Tetap physical distancing, jaga jarak, cuci tangan adalah cara yang paling utama. Makanan perannya adalah membantu kita agar virus yang masuk itu tidak memberikan dampak yang besar jika dibandingkan ketika misalnya status zat gizi kita kurang. Kita sakitnya jadi lebih sebentar, kita sakitnya jadi lebih tidak parah, kita lebih cepat sembuh, kita otomatis potensi untuk menularkan ke orang lain juga jadi lebih kecil, tetapi itu bukan faktor utama yang bisa melindungi kita dari virus ini. Tetap physical distancing adalah yang pertama. Jamu-jamuan memang berfungsi sebagai antivirus, tetapi tadi tidak bisa melindungi kita sebesar melindungi physical distancing yang ada. Penting sekali untuk memastikan ketika kita terkena virus, itu kita dalam kondisi yang fit, dalam kondisi imun tubuh yang baik, yang itu bisa dicapai lewat makanan. Disitulah kita berada saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan antara herd immunity dengan makanan, pertama herd immunity dengan COVID-19 menurut saya juga sudah tidak relevan kalau misalnya bukan melalui vaksin, kecuali kalau melalui vaksin. Yang sedang kita tunggu-tunggu sekarang adalah melalui vaksin. Dan yang kedua adalah penting sekali peran makanan, tetapi bukan menjadi tentara pertama ketika misalnya kita berbicara soal COVID-19. Gitu. Tapi lebih ke tentara pendukung. Gitu. Mungkin semoga bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin mau ada tambahan juga dari Pak Aji atau dari Pak Asrul, silakan. Mungkin kita bisa sama-sama share. Oke, baik Bu Elma, saya ada ini tanggapan juga. Kalau kita tahu bahwa banyak sekali informasi juga yang datang dari teman keluarga kita ataupun public figure yang kita tahu akhir-akhir ini, yaitu Prof. Hadi Pranoto itu loh, Bu Elma. Oh ya, benar. itu gimana tuh? Dia bisa membuat sebuah produk gitu kan, antibody COVID-19. Mungkin tanggapan dari Bu Elma selaku sesuai dengan materi tadi itu bagaimana ya? Oke. Mungkin seperti yang kita ketahui ya Pak Aji, Pak Asrul, untuk kita bisa bilang ini obat, itu perjalanannya panjang sekali. Bahkan
institusi-institusi riset yang besar sekalipun saat ini masih belum mengeluarkan statement mereka menemukan obat, karena harus ada uji animal trial dulu, kemudian sampai clinical trial, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus pastikan dia aman atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada individu yang memberikan statement bahwa saya menemukan obat, itu menjadi pertanyaan besar untuk saya pribadi gitu ya. Apakah itu berdasarkan riset based atau ya seperti apa, itu saya juga kurang tahu gitu ya. Yang pasti dari paparan saya sebelumnya, memang zat gizi berperan sekali dalam intervensi pengobatan beberapa jenis coronavirus. Tapi semua harus dalam koridor yang benar, kemudian dosisnya juga benar, dan pastinya jumlahnya itu berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi nggak bisa asal ketika misalnya ada satu orang yang menemukan jamu tertentu, kemudian dia sehat, karena jamu tersebut kemudian bisa dibilang oh ini sepatutnya obat corona gitu ya. Intinya jangan terlalu mudah mendengarkan informasi-informasi yang beredar, karena semua orang tiba-tiba bisa menjadi ahli gizi, semua orang tiba-tiba bisa menjadi dokter, bisa menjadi profesor di era kayak gini gitu kan. Jadi pilih kira-kira dari mana informasi yang paling relevan yang bisa kita dapatkan. Mungkin kita tunggu informasi dari WHO, dari pemerintah gitu ya. Jadi nggak perlulah nonton konten-konten YouTube dari influencer, kita tunggu saja dari pemerintah gitu ya. Ya, tunggu dari sumber yang terpercaya tentunya, Bu Elma ya. Betul sekali. Benar Ya, sekali. because literally people going crazy, maksudnya orang-orang karena ada COVID-19 dan itu udah dari kita Januari, ya, meskipun kita tahu Maret itu kita baru tahu kasus pertama gitu kan, dan kita sekarang udah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 6 bulan, 1 semester kita udah tembus 100.000. Itu pun kita jumlah case yang kita kita periksa pun juga masih sangat rendah kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Kalaupun kita melakukan tes yang lebih banyak lagi, bukan berarti kita bisa lebih 100.000 bahkan gitu kan. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin memperingatkan juga atau memberikan edukasi juga buat teman-teman yang menyaksikan Nutribinar ini, bahwa sangat penting sekali kita untuk mempercayai informasi itu dari ahlinya. Meskipun dia seorang public figure, kemudian juga orang-orang lainnya yang memang bukan bidangnya itu membicarakan sesuatu hal, itu harus kita kita cross check dan telaah dan tidak ditelan mentah-mentah begitu ya. Karena itu sangat mengganggu juga, menimbulkan kechaosan, keramaian dan kebingungan publik juga. Jadi itu sangat recently banget, baru sekali gitu kan, itu hadir sekitar minggu yang lalu, dan itu sangat gimana ya, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri gitu kan, tapi kan nggak banyak juga yang ini, maksudnya nggak sedikit juga buat orang-orang yang mempercayai gitu kan. Nah inilah di sini kita harus menyadari bahwa saya juga ingin menyampaikan juga masyarakat di Indonesia itu masih belum terlalu peduli juga terkait dengan protokol kesehatan juga, dan dia lebih mementingkan diri sendiri daripada orang-orang yang di sekitarnya gitu. Dan orang Indonesia sekali lagi itu lebih meremehkan gitu loh, meremehkan hal-hal yang kecil, tapi kecil itu sangat penting sekali, seperti mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Itu mungkin tambahan dari saya untuk meningkatkan awareness atau kesadaran buat masyarakat, baik yang mengikuti Nutribinar ini maupun yang menyaksikan setelah kita live di Nutribinar ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Asrul. Terima kasih banyak Bu Elma dan Bapak Dr. Arif Saptaji. Banyak sekali ya jawaban yang diberikan kepada Sarah Aiman. Semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin selanjutnya untuk bisa menjadi poin penting bagi kita juga, mungkin Bapak Dr. Arif Saptaji dan Bu Elma sekarang sudah boleh membuat konten YouTube ya, supaya bisa menjadi informasi juga untuk teman-teman di YouTube.
Jadi tidak hanya mendapatkan dari public figure, tapi yang betul-betul dari sumber yang terpercaya. Baik, pertanyaan ketiga untuk Ibu Elma. Dari Famela Vanjasari, SGZ. Oh, ini dari Balikpapan, Ibu, dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Apakah ada trik untuk menghemat kos dari rumah sakit dalam pemenuhan zat gizi mikro yang bersumber dari makanan bagi pasien COVID-19 yang sedang dirawat? Oke, mungkin ada tips dari Ibu Elma, silakan. Oke, baik. Mungkin saya tidak begitu mengetahui indikator hemat untuk rumah sakit itu seberapa sih gitu ya biaya yang dikeluarkan. Tapi mungkin secara sederhana mengingat bahwa dari satu zat gizi itu kita bisa dapatkan dari banyak sekali makanan. Dan seperti yang tadi saya bilang, ketika kita bicara soal vitamin C itu tidak perlu dari kiwi. Indonesia itu negara tropis yang kita diuntungkan dengan banyak sekali buah-buahan dan sayur-sayuran ya sepanjang waktu. Kita bisa sesuaikan menu rumah sakit berdasarkan musim. Kalau misalnya pada saat ini sedang musim jeruk, ya kita bisa upayakan asupan vitamin C lewat jeruk. Kalau misalnya lagi musim jambu, ya dari jambu. Gitu. Nah, mangga gitu. Jadi kita bisa upayakan menu rumah sakit itu melihat dari situasi perkembangan harga di pasaran. Yang jelas tidak ada superfood, jadi ya bisa banyak sekali alternatif yang bisa diambil oleh pihak rumah sakit. Sama halnya ketika misalnya itu kalau kita bicara soal vitamin C, kita bicara soal protein pun juga tidak perlu protein daging sapi misalnya gitu yang mahal. Telur itu merupakan salah satu sumber protein yang sangat powerful, kemudian harganya juga murah. Gitu. Mungkin ya tidak mungkin juga kita memberikan telur-telur terus gitu kan, cuma ini merupakan mungkin ini ya kombinasi menunya ya Bu Elma ya. Betul, kombinasi menu dan rasanya sebenarnya tidak makanan mahal itu tidak mahal ya Pak Haji ya. Mungkin Pak Haji juga bisa menambahkan terkait dengan kombinasi menu yang mungkin bisa dipilih oleh pihak rumah sakit. Iya, jadi untuk rumah sakit kalau kita ngomong untuk dalam hal partai yang besar gitu kan, rumah sakit itu kan untuk banyak orang yang dia sedang MRS di rumah sakit tersebut dan kita harus menyuplai makanannya untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Seperti yang dikatakan Bu Elma gitu kan, mungkin mayoritas orang Indonesia itu kenapa kok dia masih rendah konsumsi sayur dan buah, itu karena yang pertama dia masih belum peduli terkait dengan pentingnya konsumsi sayur dan buah. Kemudian yang kedua, rasa mindset-nya itu buah dan sayur itu mahal. Itu yang paling sering kita hadapi. Mungkin juga buat teman-teman sekalian juga, terutama anak-anak kos-kosan gitu kan, itu pasti kalau kalian mau beli sesuatu itu kan pasti mikir juga gitu kan, ini cukup nggak ya uang saya gitu kan, makan buah, mending saya makan makanan pokok yang bisa tahan lama kenyangnya daripada buah yang harganya pun bisa satu porsi seperti makanan pokok gitu. Padahal kita dalam satu hari itu dianjurkan kalau sayur itu kan bisa 3-4 porsi, kalau buah kan bisa 3 porsi satu hari. Dan itu kalau misalkan kita mengkalkulasi terkait dengan cost efektif di pembiayaan itu juga bisa jadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan begitu. Sehingga di sini teman-teman perlu meningkatkan juga, kita harus cari tahu gitu yang mana sih yang bisa affordable, yang bisa kita jangkau. Jadi semua buah dan sayur itu nggak semua semahal yang kita bayangkan ya. Kalau kamu pilihnya anggur dan yang lainnya itu harganya memang lebih mahal daripada kamu pilih pisang, jeruk dan yang lain-lain gitu. Untuk terutama untuk di institusi seperti rumah sakit itu mungkin bisa disesuaikan dengan musimnya, kemudian ada kerjasama dengan vendor-vendor yang lain, dan ini pun juga jadi pengetahuan baru kita juga. Ketika kita ingin menentukan sebuah menu gitu kan, pasti di setiap rumah sakit itu memiliki vendor supplier makanan gitu kan. Nah, kita bisa bekerjasama dengan mereka untuk menentukan mana sih yang bisa masuk dengan budget kita. Jadi ya itu sih kalau dari saya. Banyak jalan menuju Roma kalau menurut saya. Baik, Pak Asrul, silahkan. Baik, terima kasih Pak Raji dan Ibu Elma.
Pertanyaannya sudah terjawab untuk bagian Ibu Elma. Kita melangkah ke Bapak Dr. Aji Sapta. Di sini ada 3 pertanyaan juga, Pak. Saya bacakan satu persatu, kemudian bisa Bapak jawab. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini dari rumah sakit. Nah, kebetulan dari rumah sakit Ibu dan Anak Asalia Paringsewu. Pertanyaannya, apakah berbahaya jika untuk menurunkan berat badan menggunakan suatu produk yang mempunyai nilai gizi yang cukup karena badan sudah obesitas? Oke, jadi si Mawada ini sudah obesitas ya, cuman dia ingin menurunkan berat badannya dengan menggunakan produk. Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Pak Adi, silakan. Oke, jadi ketika kita udah dalam kondisi state-nya obesitas, di mana obesitas itu kalau dari pedoman WHO berdasarkan dengan Asia Pasifik itu kan bisa IMT itu lebih dari 25 gitu kan, bisa masuk kategori obesitas ringan ataupun yang obesitas berat jika lebih dari 30 kg per meter persegi. Nah, di sini untuk penggunaan sebuah produk yang memiliki nilai gizi cukup tinggi gitu ya, kita lihat produknya itu jenisnya apa gitu. Kalaupun produk itu merupakan salah satu kemasan healthy meal gitu ya, yang kita tawarkan ke orang-orang, pasti kalian kan juga udah familiar gitu, catering kesehatan yang dia menawarkan setiap batch-nya, batch 1 ini menu kita 1 minggu seperti ini. Itu ya, bagus, itu kan kita dari makanan asli atau whole food gitu kan yang kita konsumsi. Kemudian ada yang kedua, produk suplementasi gitu. Kita mengkonsumsi sebuah produk di mana produk itu sudah tidak bentuk makanan, seperti dia dalam bentuk konsentrat, kemudian dimasukkan ke dalam pil ataupun kapsul yang kita konsumsi, ataupun dia berupa teh atau ya ramuan-ramuan yang lainnya juga. Itu kalau kita melihat apa sih yang cocok buat diri kita gitu kan, kemudian kita balik lagi, apapun yang memang dirasa itu memberikan efek dan itu lebih mudah untuk klien atau orang tersebut lakukan, it's okay gitu. Tapi yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu unsur dari manfaatnya, kemudian klaim kesehatannya, seperti itu yang harus kita cross check terlebih dahulu. Walaupun kita sudah mengkonsumsi produk seperti bentuknya tidak seperti makanan, itu kita bisa lihat dulu gitu, komposisinya seperti apa. Apakah dia memang mengharuskan kalau kita mengkonsumsi produk tersebut kita harus tidak mengkonsumsi makanan tertentu gitu di luar kita memiliki kebutuhan atau kondisi status kesehatan penyakit tertentu gitu. Nah, di situ yang perlu kita ketahui bahwa memang kita tidak boleh untuk mengeliminasi satu sumber zat gizi tertentu gitu, karena kita tahu bahwa zat gizi kita tidak bisa dapatkan dari satu makanan. Kita harus mengkonsumsi berbagai macam ragam aneka makanan gitu. Kalau misalkan dia udah protokolnya seperti itu, saya tidak merekomendasikan seperti itu. Jadi kita tetap balik lagi ke prinsip makan makanan bergizi seimbang. Walaupun nanti kalian sudah ada dalam status obesitas yang sangat yang bersifat morbidity, di atas 30 kg per meter persegi, itu banyak sekali tindakan medis yang bisa kita lakukan untuk mengadjust intervensi agar si orang tersebut itu bisa lebih mudah untuk memasuki atau mengaplikasikan diet dia, seperti dia ada operasi pemotongan lambung sehingga dia agar lebih cepat kenyangnya, tidak merasa lapar terus-menerus. Kemudian ada juga fat suction atau penyedotan lemak kayak gitu kan. Kalau misalnya kita udah tahu kalau level dari obesitas itu sangat tinggi dan itu membahayakan kesehatan kita. Tapi kalau masih di kisaran kurang dari 30 kg per meter persegi status angka IMT kita, maka itu kita hanya cukup untuk modifikasi pola makan dan aktivitas fisik kalau menurut saya. Jadi dipertimbangkan lagi eman-eman Ibu ya, kalau harga produk tersebut lebih mahal gitu kan, misalkan produk tersebut mereka tawarkan seharga 750 sampai 1.500.000 satu paketnya, dan itu kita mendapatkan berbagai macam
fasilitas dan potongan diskon dan lain sebagainya. Itu kan masalah marketing itu yang harus kita pikirkan lagi. Mending uang tersebut kita gunakan untuk membeli bahan makanan yang sehat dan yang beraneka ragam daripada kita hanya membeli satu produk kecil-kecil pil seperti itu atau dalam bentuk apapun yang sangat mahal dan itu belum tentu terbukti ampuh untuk kita lakukan karena masing-masing orang pendekatannya pun juga berbeda-beda. Baik, terima kasih Dr. Arif Saptaji. Jadi memang perlu ya kita harus melihat status kita, kemudian kita memperhatikan produk atau jenis diet apa yang akan kita lakukan. Baik, pertanyaan kedua dari Universitas Diponegoro nih Pak, ada Ahmi Rifki Udaya. Bagaimana cara paling efektif untuk menyadarkan urgensi pemenuhan gizi seimbang pada era new normal terhadap masyarakat umum yang bahkan dari mereka banyak yang ekonominya saja terdampak. Maka mereka banyak tidak memikirkan tentang hal ini. Oke, silakan Pak Dr. Arif Saptaji. Oke, jadi jawaban saya terkait pertanyaan tersebut, sebelumnya pertanyaannya bagus sekali gitu kan, menyasar ke keadaan kondisi yang paling update saat ini gitu. Jika pertanyaannya tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makan makanan gizi seimbang, yang mau nggak mau ya kita harus lebih aktif lagi dalam mempromosikan kesehatan gitu. Terutama buat kalian-kalian mahasiswa kesehatan, baik itu dari gizi, perawat, dokter, dan lain sebagainya. Kalaupun kita memiliki pengetahuan tersebut dan kita tidak melakukan promosi kesehatan, ya mana mungkin orang-orang tahu gitu kan. Artinya semakin kita menaruh semakin banyak orang yang lebih menyuarakan terkait dengan informasi-informasi kesehatan, promosi kesehatan, itu akan jauh lebih baik. Ya kita nggak masang target yang tinggi-tinggi gitu kan. Ya paling nggak orang sekitar kita aja lah. Orang tua, kakak, adik gitu kan, sepupu, kakek, nenek, bude, pakde, itu paling nggak ruang lingkup kita yang paling dekat gitu. Keluarga, dari keluarga kita berikan mereka informasi-informasi dan tentunya dari situ kita naik lagi teman-teman sekitar kita dan lain sebagainya sehingga untuk melakukan hal tersebut aktif di sosial media itu sangat-sangat penting sekali buat kita terutama mahasiswa kesehatan dan juga tentunya kita-kita yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Nah, itu yang harus kita perhatikan sehingga kita lebih banyak memberikan informasi yang positif, maka informasi tersebut pasti dengan sendirinya akan mengovercome atau mengatasi berbagai macam informasi yang masih belum tentu benar yang ada di atau yang beredar di sekitar kita. Jadi itu sih caranya ya kita ya harus rajin promosi gitu, untuk mereka lebih tahu. Seperti kita mengadakan event webinar seperti ini sangat bermanfaat sekali buat kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat gitu dan harapannya pun juga tidak hanya dengan acara seperti ini. Kita setelah acara seperti ini balik lagi buat teman-teman sekalian yang memiliki sosial media itu bisa menyebarluaskan informasi tersebut gitu kan. Karena sekarang orang lebih banyak berteman melalui dunia maya daripada dunia nyata kalau menurut saya. Karena memang sekarang apapun ada di genggaman kita gitu kan. Apapun itu ada di genggaman kita, di smartphone kita sehingga bagaimana kita memanfaatkan smartphone ini itu juga bisa mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, terutama terkait dengan promosi kesehatan. Mungkin ada tambahan dari Pak Asrul atau Bu Elma, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Arif Saptaji. Baik, sebenarnya memang benar ya apa yang disebutkan Bapak Haji. Sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempromosikan pedoman hidup gizi seimbang ini. Saya pikir generasi-generasi sekarang ini sudah sangat kreatif untuk memanfaatkan sosial media yang ada sekarang ini. Baiklah, pertanyaan terakhir Pak dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya lihat ada 2 pertanyaan. Dari Raihan Kenangtiasna, apakah ada upaya selain menerapkan pola konsumsi gizi seimbang pada kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh, terutama pada saat pandemi COVID ini?
Yang kedua, apakah ada tanggapan Bapak nih mengenai masyarakat Indonesia saat ini yang masih mengabaikan protokol kesehatan demi bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, terutama agar gizi keluarganya tercukupi. Baik, silakan Pak Ajis. Baik, mungkin untuk terima kasih pertanyaannya dari Raihan dari Universitas Negeri Semarang. Mungkin pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kita menerapkan pola konsumsi gizi seimbang pada kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesehatan daya tubuh, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Selain menerapkan pola konsumsi, ya kita mematuhi protokol kesehatan, teman-teman sekalian. Jadi kita gizi seimbang, tapi kita tetap keluar kemana-mana nggak pakai masker, kemudian selesai kita berkegiatan di luar, kita tidak segera membersihkan diri, kita nggak secara disiplin untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, gitu kan. Itu pun PHBS juga sudah masuk di dalam panduan pedoman gizi seimbang juga. Nah, kalau menurut saya upaya apa selain itu ya itu. Yang pertama, kita tetap protokol kesehatan, kemudian yang kedua kita tingkatkan kesadaran masyarakat begitu. Menyambung dengan pertanyaan yang kedua gitu kan, karena masih banyak orang yang masih mengabaikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, sehingga ini yang ada poin penting juga buat kita yang perlu kita ketahui, sekaligus juga buat teman-teman mahasiswa gizi, calon ahli gizi. Itu yang pertama, kita sebenarnya itu orang-orang itu tahu mana yang benar, yang harus kita lakukan itu semuanya itu tahu. Tapi tidak semuanya orang yang tahu itu melakukan apa yang mereka ketahui begitu kan. Nah, inilah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu kesadaran masyarakat di Indonesia itu masih bukan prioritas gitu. Kalau menurut saya bukan prioritas dari pribadi masing-masing. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Mungkin yang susah kita intervensi, misalkan status sosial ekonomi, kemudian yang kedua karena kondisi-kondisi yang dia membuat hambatan ketika kita tidak bisa melakukan hal tersebut, seperti itu. Sehingga di sini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perubahan perilaku, dan gaya hidup itu menjadi salah satu faktor yang harus kita prioritaskan. Tentunya banyak sekali orang-orang yang udah tahu, mereka udah tahu, tapi dia nggak pernah menjalankan apa yang mereka ketahui. Jadi kan ini yang bermasalah bukan peraturannya atau kondisinya yang seperti ini gitu kan. Mungkin dari pribadi kita yang kita tidak bisa melakukan hal tersebut, dan juga kita disiplin untuk melakukannya protokol kesehatan. Sehingga nah itulah memang butuh waktu, dan itu tidak mudah juga untuk membuat masyarakat itu sadar. Bahkan masyarakat yang sudah sadar pun kalau dipengaruhi oleh masyarakat yang masih belum sadar, kadang-kadang pun kita udah sadar gitu, udah mau melakukan, tapi dipengaruhi oleh teman-temannya, gaya banget sih lo ya, sombong amat, gitu doang, sama teman sendiri masih pakai masker ya kan, gitu doang. Rata-rata mereka juga lulus juga, ya udahlah ikut teman-teman kita juga. Sehingga yang selanjutnya faktor lingkungan itulah yang bisa mempengaruhi perilaku dari masyarakat Indonesia ini, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief Saptaji. Betul yang disampaikan Bapak Arief. Memang mengubah perilaku itu memang sangat sulit ya, tidak seperti membolak telapak tangan. Jadi banyak pengaruh, banyak seperti lingkungan dan sebagainya, itu sangat berpengaruh untuk mengubah perilaku seseorang. Baiklah. Iya betul, dan itu pun juga butuh waktu ya Pak ya. Betul, sangat lama, tidak 1-2 hari kita sosialisasikan akan berubah, mungkin akan sangat lama. Betul sekali Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya sama-sama Pak Asrul. Jawaban-jawabannya. Ini pertanyaan terakhir, berarti ini adalah pertanyaan terakhir untuk Pak Dr. Arief Saptaji. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Di tengah-tengah kesibukannya ini masih menyempatkan hadir nih untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Arief Saptaji dan Ibu Ilma Alfia. Ya, terima kasih juga Pak Asrul, terima kasih juga kepada para penonton dan juga panitia. Semoga berkah ya. Betul sekali, angkat topi lah buat
buat panitia acaranya keren sekali dan mungkin bisa ditingkatkan juga lebih banyak lagi diversifikasi acaranya gitu kan. Buat teman-teman Hima Gizi di Universitas Al-Azhar Indonesia juga harapannya lebih semangat lagi untuk berkreasi dan juga lebih semangat untuk memunculkan sesuatu ide-ide yang baru gitu. Karena kalian itu kan generasi penerus kita nanti gitu kan, sehingga harusnya harus lebih baik daripada kita-kita yang ada duduk di sini gitu kan, dan nantinya pun ke depan kalian yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan ini. Jadi itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Sabtaji dan Bu Emma. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka tugas saya sebagai moderator pada Nutribinar ini telah selesai. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Aulia selaku MC. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya dan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Muhammad Asrul selaku moderator. Acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang Door Prize Pertanyaan Terbaik Nutribinar. Pertanyaan terbaik yang pertama adalah Sarah Azahra Aiman dari Universitas Yasri, dan penanya terbaik yang kedua adalah Raihan Kenang Tiasna dari Universitas Negeri Semarang. Para peserta webinar yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati. Kini tiba saatnya kita di penghujung acara. Akan tetapi sebelum webinar ini kami tutup, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, sertifikat akan diberikan maksimal 1 minggu setelah acara. Informasi mengenai webinar, materi, dan sertifikat akan disampaikan lebih lanjut melalui Instagram @gizi.uai dan @himazi.uai. Oleh karena itu, kami memohon kesediaan para peserta untuk follow dan selalu memantau kedua Instagram tersebut. Kami sampaikan terima kasih kepada narasumber, kepada para tamu undangan, dan kepada seluruh peserta Nutribinar yang telah mengikuti serangkaian webinar kali ini. Dan kami sampaikan juga permohonan maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Akhir kata, saya, Aulia Latifah Putri selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi. Pada Fakultas Sains dan Teknologi telah berdiri program studi gizi dan program studi teknologi pangan. Dan program studi gizi adalah bermanfaat bagi kesehatan dan proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai dimanfaatkan tubuh, serta dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup manusia, serta faktor yang mempengaruhinya. Visi Universitas Al-Azhar Indonesia adalah menjadikan program studi gizi terkemuka dalam menghasilkan lulusan berjiwa entrepreneurship dan berkompeten di bidang gizi dengan prinsip halal dan thayyib. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2019 ada yang baru di Universitas Al-Azhar Indonesia. Universitas Al-Azhar telah memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Sains dan Teknologi.